harus ditepati janjinya. Orang-orang yang tidak menepati janji itu masuk kategori orang-orang yang munafik. Biasanya seorang pejabat, seorang hakim dan lain sebagainya itu pasti akan disumpah, ya. Itu namanya janji dan harus ditepati. Wa'adus syarikah, dan perjanjian dalam syirkah, perjanjian dalam sebuah bisnis perserikatan, apakah itu mudoroba, apa itu operasi, CV, PT, macam-macam lah ya, perbankan. Jadi yang bersifat perserikatan, yang bersifat kumpulan banyak orang yang lalu kemudian berjanji untuk punya usaha. Semuanya itu masuk syirkat. Itu juga punya akad yang tak boleh dilanggar, punya perjanjian yang tak boleh dilanggar. Wa'adul bai, dan akad jual beli. Dalam jual beli pun juga ada akadnya, saling ridho dan saling rela, tidak saling satu dengan yang lain merugikan, ya. Wa'adul nikah, dan kemudian akad nikah itu membutuhkan sebuah akad pula. Wa'adul yamin, kemudian akad yamin. Wa'adul yamin, kalau sumpah itu harus sumpah secara umum. Tapi kalau akdul yamin, yamin itu juga berupa sumpah, tapi dalam hal secara khusus, ya, secara khusus. Wa qala Muhammad bin Ka'ab, khamsatun minha halful jahiliyah wa syirkatul mufawadhah, dan yang tidak diperbolehkan itu adalah sumpah jahiliyah, ya, sumpah jahiliyah. Kalau sumpah Allah itu ya demi Allah saja. Kalau sumpah jahiliyah itu demi matahari, nah itu kan kemusyrikan, ya, demi, biasanya saking kepingin kata-katanya itu didengarkan, sambar apa, sumpah disambar geledek. Nah itu kan namanya sumpah jahiliyah. Sumpah ditobrak truk, kan ada kalimat-kalimat begitu. Demi kedua bapakku, kedua bapak ibuku, misalnya orang tuaku, itu yang masuk kategori khalqul jahiliyah, tak boleh. Jadi ya kalau sumpah ya demi Allah, ya udah. Dan kalau sudah menyebut kalimat Allah, nggak boleh seseorang itu bermain-main dengan ucapan dan perbuatannya. Sebab Allah menjadi saksi dalam perbuatannya itu, ya, dalam segala bentuk, termasuk akad nikah. Bagi Allah bersaksi di perjanjian akad tersebut. Demikian pula dalam hal syirkat, Allah menyaksikan dalam perjanjian syirkat tersebut, dan begitu seterusnya. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian, dalam surat Al-Maidah ini selanjutnya. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian, yaitu bahimatul an'am, binatang-binatang ternak. Binatang ternak apa saja? Al-ibil, yaitu onta, wal bakor, dan sapi, wal ghanam, dan kambing, dan tentu banyak lagi
lagi ya. Wakadzalika huwa indal Arab. Jadi menurut bangsa Arab yang namanya binatang ternak itu ya yang hidup di sana ya 3 binatang itu, ada apa? Ada onta, ada sapi, ada kambing. Tapi kalau di Indonesia banyak ya. Ada angsa, ada bebek, ada ayam, ada burung, macam-macam kan. Itu termasuk semuanya adalah an'am, ya, masuk kategori an'am. Termasuk ayam, termasuk bebek. Tapi kalau dalam hal zakat yang ditentukan para ulama untuk dikeluarkan zakatnya secara hitungan itu 3 macam binatang ini, yaitu onta, kemudian sapi dan kambing. Kalau ayam tidak ada kebutuhan hitungan, karena di situ akadnya zakatnya berupa baik jual beli. Jadi misalnya kalau kambing sebanyak 40 kan 1 kambing. Nah bagaimana kalau bebek 40? Menernak bebek sebanyak 40 bebek. Apa 1 bebek zakatnya? Ya tidak. Tapi dinilai dengan sistem jual beli, ya, dengan sistem jual beli sama dengan sistem perdagangan, ya, sama dengan sistem perdagangan, baik nisab maupun haul, masa setahun yang kemudian harus berapa dikeluarkan, itu sistem perdagangan, bukan sistem binatang ternak. Tapi masalah status kehalalan, ya halal, seperti angsa, bebek, ayam dan sebagainya. Wa qad istadalla ala ibahatil jamin idza wajada mayitan fi batni ummi idza dubiha. Jadi bagaimana kalau misalnya binatang ternak itu disembelih, ternyata di dalamnya ada janin, ya, disembelih kemudian ada janin. Kalau ayam disembelih ada telurnya, bagaimana hukumnya? Itu halal, ya, itu halal, karena kan induknya sudah disembelih. Sehingga kalau induknya sudah disembelih, maka janinnya di dalamnya pun juga ikut halal. Sama dengan ayam, biasanya kan panjenengan kalau beli soto kan ada telur yang masih nggak ada kulitnya itu ya, dibuat sotoan itu. Nah itu kan sama, apa itu halal? Lah iya halal, karena ayamnya disembelih secara syariat. Tapi kalau semisal ayamnya tidak disembelih secara syariat menjadi bangkai, telurnya yang berupa seperti sotoan itu ya haram juga, sama dengan kambing, onta, sapi kalau disembelih tidak sesuai syariat, jadinya apakah halal? Ya haram juga. Jadi ikut pada status induknya. Kalau induknya halal, jadinya ikut halal. Kalau induknya haram karena menjadi bangkai atau disembelih tidak sesuai syariat, maka janinnya pun juga menjadi haram. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, karena demikian itu sesuai dengan hadis Rasulullah, zakatul janin zakatul ummi. Jadi Rasulullah itu bersabda bahwa penyembelihan janin itu mengikuti penyembelihan ibunya, induknya. Berarti janin itu kan tidak dipotong, otomatis mati dengan sendirinya. Ya halal, tak apa-apa. Jadi karena induknya itu disembelih, lalu kemudian janinnya ikut mati di dalamnya, secara otomatis itu ikut penyembelihan daripada
induknya itu atau ibunya itu. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang yutla alaikum, ya, hurima, yang diharamkan atas kalian. Jadi binatang yang dihalalkan kecuali yang diharamkan, al-maitah, termasuk al-maitah, bangkai, ya, bangkai itu haram. Jadi bangkai itu apa? Mati satu, bisa jadi mati karena dipukul, ya, atau mati karena dibanting, atau mati karena tenggelam, mati karena dicekik, itu ya, atau mati karena dibakar, ya, atau mati karena dipukul, ya, mati karena dipukul, atau mati ketabrak truk, mati ketabrak truk, atau mati karena disembelih tidak sesuai syariat. Makanya sampai ada Ustadz Musoyin itu, Ustadz Musoyin ya, itu ikut pelatihan penyembelihan karena nggak asal nyembelih, ya, nggak asal menyembelih, karena kalau salah menyembelih itu akan menjadi bangkai, ya. Contoh misalnya beleh kok dicaca-caca gini, dicaca-caca gini, nah, otomatis kan nggak seperti itu cara menyembelih. Atau disembelih disembelihkan gitu, tapi kemudian ditarik ke atas, ternyata kok belum tuntas, diletakkan lagi ke lehernya, itu sudah menjadi bangkai. Makanya harus, kalau sudah gini ditancapkan dulu, boleh diangkat, kalau diangkat belum ditambah lagi, itu menjadi bangkai. Makanya ada pelatihannya, nggak asal isok boleh mulai, ya, harus ada kaifiyah, tata cara. Kadang ono wong itu pinter tapi gak kaituan untuk darah, akhirnya nggak mau menyembelih. Ono pendul tapi gak ngerti syariat. Nah, makanya harus dua-duanya. Ya sama dengan jadi mudin itu, ya. Ono wong pendul tapi gak wani sampai nyekel mayit. Ono pendul nyekel mayit tapi gak ngerti iki. Apa caranya memandikan atau merawat dan sebagainya jenazah itu. Makanya mudin pun juga ada pelatihannya. Jadi mudin, penyembelih dan sebagainya itu ada pelatihannya. Jadi maitah itu ya mati karena tidak disembelih, atau disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat, atau disembelih niatnya itu salah. Nah, disembelih niatnya untuk tumbal. Nah, biasanya kan begitu. Mau buat gedung, ya, agar gedungnya itu nggak roboh atau apa, biar setannya hilang dan sebagainya. Lalu belai kerbau, belai tumbal. Nah, itu kan namanya tumbal, bukan karena Allah, ya. Atau disembelih karena dalam rangka dibuang ke laut untuk biar menjaga laut tidak murka dan sebagainya. Nah, itu kan namanya niatnya salah. Itu semuanya masuk kategori bangkai, ya, bangkai. Wadamu, darah. Darah itu juga termasuk yang diharamkan. Malah di mana-mana sekarang kalau ada di depan sini ada nyebrang ke Mer itu ada jual dideh, gitu.
Bahkan kalau ada bazar-bazar di kampung-kampung itu ada yang jual dide. Dide itu dam ini, jadi dam itu dide haram ya. Dimakan nggak boleh, dimasukkan tubuh juga nggak boleh, wong barang najis dimasukkan ke tubuh. Nah, bagaimana donor darah itu? Lah itu kan darurat. Jadi kalau gawe ini terus darah kita jadi orang uang ya nggak boleh. Tapi karena memang orang itu membutuhkan darah kita, karena memang membutuhkan sangat, kalau tidak seperti saya dulu operasi itu suruh keluarga saya beli darah atau ambil darah. Nggak tahu untuk apa, saya nggak tahu juga. Cuma keluarga saya ini disediakan darah gitu. Kalau mau operasi begitu. Barangkali ada dikhawatirkan pendarahan. Gitu. Kalau tidak ya enggak, nggak dimasukkan. Cuma siap-siap. Kalau pendarahan itu kan butuh darah banyak. Lah itu darurat namanya. Lah kalau darurat sebagaimana hadis Nabi, ad-darurat itu tubihul mahdurat. Kalau darurat itu membolehkan suatu hal yang sulit. Kalau sholat nggak bisa duduk, berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tiduran, nah itu kan namanya darurat. Di hutan nggak ada makanan halal, yang ada ular, celeng dan sebagainya, itu sementara untuk bertahan hidup, itu namanya darurat. Nah, donor darah boleh asal itu untuk darurat. Kalau tidak, ya tentu barang najis kok dimasukkan ke tubuh kan tak boleh juga. Makanya seperti kemarin itu pro kontra kan, yang kasus corona itu, lalu kita disuntik dengan vaksin, kan ada sebagian vaksin itu yang terbuat dari babi. Nah itu kan pro kontra. Nah kalau memang benar-benar untuk menghilangkan corona, satu-satunya jalan seperti itu kan ada dari monyet di Afrika gitu katanya, itu langka gitu. Kalau dari sapi itu gak begitu mempan. Nah ternyata yang paling mempan babi itu misalnya. Nah karena kalau memang darurat, untuk batasan darurat hanya sekadarnya saja, ya dalam Islam memang diberikan kemudahan ya. Tapi kalau tidak darurat seperti sekarang misalnya corona pakai vaksin darah, itu kan namanya memasukkan sesuatu yang memang haram. Tapi kalau memang darurat, Islam memudahkan. Makanya mereka yang fanatik itu tak mau benar ya. Nah, tapi kalau kita ada jalan kok, ad-darurat tubihul mahdurat. Karena banyak kaidah-kaidah. Misalnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan itu lebih bagus. Menolak kerusakan itu lebih bagus daripada menarik kemaslahatan. Contoh kemarin sholat sok rapat itu bagus. Tapi kalau itu menyebabkan jatuhnya korban karena corona, sajanya juga api dipegang-pegang, tapi itu yang lebih bagus, maka itu yang bisa dijalankan. Nah, contoh seperti itu. Sholat bermasker, ini minimal, hukum yang paling minimal itu makruh, ya minimal makruh. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali nggak sah sholatnya. Tapi kalau ketika ada penyakit, boleh kita bermasker. Kan itu darurat. Nah, makanya ketika sudah tidak ada darurat, ya tentu dicopot. Walahmul khinzir, dan daging babi, ya. Jadi yang dimaksud, yang diperkecualikan oleh Allah tadi, yaitu ada maita, ada dam, ada lahmul khinzir, ada semacam babi itu yang meliputi wa'alahi wa'ashabi ajma'in ya. Ya celeng, babi hutan, babi ternak, peranaan, termasuk peranaannya juga.
Misalnya babi mengawini kambing misalnya, lahir anak babi mirip-mirip kambing, itu namanya peranaan. Ya sama, itu namanya peranaan babi. Jadi itu yang diharamkan pula. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walhul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bi. Itu yang dimaksud mayitlah alaikum tersebut. Illa ma dzakaitum wa ma dubiha alam nusubi, termasuk dzakaitum yang tidak sesuai penyembelihan secara syariat, juga disembelih karena diniatkan untuk berhala dan lain sebagainya itu. Ghairu muhilli syaiti wa antum hurum wal muradu bil an'ami ma yu'lamul insiyu minal ibil wal baqar wal ghanam wa yaqumul wahsyu kal dhabai wal baqar wal khimar fastasna minal insi ma taqaddam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallah ayati bidzalika manasik al-hajj. Jadi di ayat ini dijelaskan pula ketika pelaksanaan ibadah haji atau umrah di tanah suci Mekah juga tidak diperkenankan untuk berburu sekalipun itu binatang yang halal. Makanya tak boleh berburu di tanah suci ketika seseorang menunaikan ibadah haji maupun umroh. Makanya di sana kan banyak burung dara ya juga rusak hati, tak boleh. Lalu kemudian tertarik, lalu kemudian burung dara itu diburu atau mungkin dilempar atau apa ya, sehingga menyebabkan kematiannya. Nah, itu termasuk yang tidak diperkenankan atau yang diharamkan itu. Monggo sebelum saya lanjutkan, ada yang menyampaikan pertanyaan? Iya. Tadi mengenai Abdullah itu ya bertanya. Itu kan kita ketika masih janin itu kan ada perjanjian. Iya. Nah itu dari dulu menjadi pertanyaan saya dalam artian begini, kan kita belum mengerti apa-apa. Iya. Kecuali kalau misalnya itu akad nikah atau akad jabatan, itu kita secara dewasa, secara logika kita sudah mengerti. Nah kalau kita masih dalam keadaan janin, ya kita nggak tahu kalau kita mengikat janji. Yeah. Makanya mungkin ya saya nggak tahu. Kita terlahir ketika kita Islam, ya mungkin Islam. Ketika tidak Islam atau orang rimba, yang notabene semua yang ada di muka bumi adalah ciptaan Allah. Nah mereka kan nggak tahu, ya mereka janji, yang nggak tahu janjinya bagaimana. Ketika orang rimba ya tetap aja seperti itu. Orang non Muslim ya mungkin seperti itu. Nah ini bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita pernah mengikat janji gitu, Ustaz? Iya. Ya. Jadi sesungguhnya ketika usia jabat bayi itu menginjak 4 bulan, ya, menginjak usia 4 bulan, Allah itu sudah memberikan roh, ya, memberikan kehidupan. Juga si jabat bayi ini sudah bisa merasakan sesuatu yang berada di lingkungannya. Dan dia bisa makan dari saripati yang melalui ari-arinya yang diberi ibunya itu, dan juga sudah ditentukan ketetapan takdirnya, termasuk jodohnya, kapan matinya, kebahagiaan dan celakanya dia dan sebagainya. Itu sudah ditentukan semuanya Allah. Makanya seorang ibu yang ketika selalu menyayangi anaknya di saat hamil itu tembus, ya, tembus. Jadi dan itu selalu
tertulis di figuran di beberapa rumah sakit itu, terutama yang Islam ya, seperti rumah sakit Islam apa itu ada. Jadi kalau misalnya ibunya bersolawat, baca Quran, anak ini merasa sejuk di dalam, merasa nyaman. Kalau ibunya susah ya ikut sedih. Makanya kan sering timang istilah dulu ya, dinyanyiin. Makanya bagaimana kiat-kiat menjadikan anak soleh itu bukan semenjak ketika saat lahirnya saja, tapi di saat masih dalam keadaan janin, orang tuanya ini selalu menyayang. Dia bersolawat, baca Quran, selalu ibadah, selalu ngelus-ngelus penyayang, itu terasa. Maka disitulah mungkin kita lupa ya, mungkin kita tidak menyadari kalau memang kita sudah mengikat janji dengan Allah. Taunya dari mana ya? Dari Quran itu kan, dari Al-Quran itu bahwa ternyata kita ini sudah ada ikatan perjanjian dengan Allah, mengakui bahwa keesaan Allah. Hanya lingkungan si jabang bayi itu yang kemudian mempengaruhi anak itu sampai lupa dengan janjinya yang pernah dilakukan dengan Allah. Nah, makanya Nabi tegas mengatakan kan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sehingga para ulama itu ada yang berbeda pendapat. Bagaimana kalau si janin itu meninggal dunia? Batasannya sampai sebelum balik. Karena mukallaf itu kan seseorang yang dibebani hukum agama, dosa dan pahala itu kan dimulainya pada usia balik. Nah, kalau anak ini meninggal sebelum balik, dia anak orang Islam, surga. Anak orang kafir, surga. Ini seperti pendapat Imam Syafi'i. Ada sebagian ulama yang berpendapat, ya nggak bisa. Kalau anaknya orang Islam, surga. Tapi kalau anaknya orang kafir, tetap ke neraka. Tapi tidak dalam keadaan panas. Allah punya otoritas sendiri. Anak ini nggak akan disiksa. Bukan ya sama dengan begini. Petugas penjara itu kan juga di penjara. Tapi kan bukan termasuknya di penjara, maksudnya seperti itu bayangannya itu. Jadi anak-anak kecil, orang gila, semuanya itu kelak ya tetap keadilan Allah. Lah masa mau gendeng masuk surga, nggak ngapa-ngapain ibadah misalnya. Sehingga ada ulama yang berpendapat itu tetap di neraka tapi tidak dalam keadaan disiksa. Itulah yang menurut sebagian ulama disebut bainal manzilatain, di tempat antara surga dan neraka itu. Yaitu seperti anak-anak kecilnya orang kafir. Berarti apa? Berarti dalam Islam, berpandangan Islam, anak-anak orang kafir sekalipun yang sudah berjanji tapi belum dewasa, belum balik, meninggal, itu tetap tidak ada siksaan. Karena sudah janji menyaksikan tadi bala syahidana, ya Gusti Engkau Tuhan kami, Engkau Maha Esa. Lah mengapa saat kemudian di dunia memakai macam-macam agama? Ya itulah. Makanya kenapa Zionis itu menjadi jahat itu? Ya karena kan dicekoki oleh pendeta-pendeta mereka. Kenapa Kristen? Saya punya teman ya, begitu tidak ada dengan Yesus itu. Ya karena dicekoki oleh pendeta-pendeta mereka. Dan tidak mudah pula kita meyakinkan. Kalau andai kata kita mengkaui mereka mau, itu hidayah. Itu hidayah. Makanya kita pun kita yang sudah dapat hidayah selalu minta untuk agar diberi hidayah terus kok. Itu di surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena apa? Hidup ini kan pertarungan dengan nafsu, dengan setan, dengan dunia liar. Sehingga kalau kita ghaflah, lalai, maka akan sedikit saja lengah, terprosok berbagai macam kezaliman kita. Makanya tidak sedikit yang semula Islam kemudian menjadi murtad itu, ya tadi itu. Karena lalai tadi ghaflah itu. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim.
bahkan sholat diulang-ulang berkali-kali. Maka Ustaz ya. Terkait dengan pembahasan tadi yang saya dengar dari sumpah jahiliyah. Iya. Yang dilarang untuk sumpah jahiliyah. Iya. Di Al-Quran banyak sekali kita bersumpah Allah bersumpah kepada selain Allah karena ini itu ada wajibah, ada wajib dan sebagainya. Itu seperti apa sebenarnya? Kalau Allah yang bersumpah, yang dilarang itu bukan Allah. Allah kan punya punya kekuasaan sendiri ya, sehingga manusia tidak bisa meniru mencontoh Allah. Yang dimaksud dilarangnya itu manusia. Allah menyebut ciptaannya itu bukan karena bersumpah kemudian mensakralkan atau semacam memutuskan sesuatu itu, tapi sesungguhnya mengingatkan kepada manusia. Contohnya misalnya wal asri, demi waktu. Nah, Allah itu sesungguhnya mengingatkan kepada manusia bahwa waktu itu jangan dibuat main-main. Karena waktu itu berjalan terus maju, tidak pernah berjalan surut. Sekali kita menyia-nyiakan waktu, maka kerugian yang berkepanjangan yang akan kita hadapi. Kan begitu. Makanya Allah itu masih Rahman Rahim, Maha Penyayang lagi pengasih kepada kita. Andai kata Allah tidak memberi kesempatan taubat, tidak ada kesempatan kita untuk bisa masuk surga, sangat sedikit kan begitu. Karena apa? Waktu ini kan selalu maju, tidak berjalan surut, sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang pernah dulu kita lakukan, sehingga di situ kita bisa bertobat selama belum mati. Sehingga selanjutnya ayat itu kan disebutkan oleh Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia pasti rugi. Itu menggunakan kalimat hasar, kepastian, pasti rugi. Siapa yang tergolong tidak? Illadzina amanu, yang mau beriman. Tidak cukup iman, mengaku sholihat, yang mau beramal soleh. Tidak cukup dua itu, tapi juga watawasau bil haqqi, saling mengingatkan. Jangan mengingatkan saya mengingatkan jenengan. Jadi tidak ada istilah di dunia ini orang paling pintar, tidak ada. Setiap orang kan punya kelemahan. Rasulullah saja juga sering diingatkan sama para sahabat dan Nabi menerima. Lalu beliau tidak pernah mengatakan saya ini Rasul, saya ini sopo sampai enggak. Selalu diingatkan. Contoh masalah cadar jilbab itu ya. Dulu istri Nabi itu enggak menutup wajah. Lalu Umi Maktum itu dusuk saja, masuk keluar rumah Rasulullah. Umi Maktum itu orangnya buta. Lalu kemudian Nabi diingatkan Sayyidina Umar, ya Rasul, apa sebaiknya istri jenengan tidak pakai cadar? Kata Rasulullah, kan dia buta, kan tidak mungkin lihat istri saya. Maka kemudian Allah menurunkan surat An-Nur itu. Jadi tak peduli buta, tak buta, tua atau muda, kalau sudah Allah menentukan tutup wajahmu ya tutup. Makanya kitab sekecil apapun, jangan kan pernah ngaji kitab sekecil apapun ya, Sakinah, Sulam yang di musola-musola di desa-desa itu menurut Imam Syafi'i, aurat perempuan dalam sholat itu yang dibuka, yang diperbolehkan hanya wajah dan tapak tangan. Tapi kalau di luar itu sekujur tubuh, itu Imam Syafi'i. Tapi anehnya di Indonesia ini mayoritas Syafi'i, tapi nggak memakai kitab itu, nggak menjalankan fatwa itu, malah ikut imam yang lain. Nah, makanya di sini membuktikan bahwa mengikuti pendapat yang lain kan boleh berarti. Nggak boleh taksub kita, nggak boleh fanatik pada pendapat seseorang. Ya contohnya tadi, katanya Al-Syafi'i, buktinya dalam hal jilbab itu tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i.
memilih imam pendapat yang lain yang membolehkan. Nah, contoh seperti itu. Di situ berarti nggak ada harus satu mazhab itu nggak ada. Nah, dari situlah Nabi diingatkan Sayyidina Umar malah kemudian turun perintah Allah sesuai pendapat Sayyidina Umar. Nah, contoh seperti itu. Jadi watawasau bil haqi, kita boleh saling diskusi. Jangan nggak sependapat dengan saya, boleh nggak apa-apa. Namanya Imam Syafi'i itu pernah bilang, Imam Hambali, saya kalau berijtihad berpendapat, andai kata tidak sesuai, ya jangan diikuti. Nggak ada Imam Harus ini, nggak ada. Pasti begitu bilangnya. Kalau nggak sesuai ya jangan diikuti. Tapi kalau sesuai diikuti. Jadi misalkan contohnya Imam Hambali, itu kan muridnya Imam Syafi'i. Nah, buktinya dalam segala hal banyak yang berbeda. Banyak yang berbeda. Contohnya Imam Syafi'i itu dalam hal sholat subuh sunnah mengkunut. Jadi sunnah, kunut itu sunnah bagi pendapat Imam Syafi'i. Tapi muridnya Imam Hambali tidak mensunahkan. Tidak mensunahkan. Nah, itu biasa. Cuma Imam Hambali bijaksana. Dia kalau pas sholat di belakang Imam Syafi'i ya terkunut. Walaupun beliau tidak berpendapat tentang kunut itu. Jadi watawasau bil haqi, saling menasihati, ngaji seperti ini. Terakhir watawasau bis sabr, orang beruntung itu yang sabar kan begitu. Ada sekali. Jadi saya kira itu cukup. Mudah-mudahan diberikannya kita oleh Allah yang manfaat. Amin. Senantiasa sesuai dengan ketentuan Al-Quran hadis. Amin. Dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh, solehah. Amin. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.